Sebagaimana diketahui bahwa peringatan kematian yang ada yang 3 hari, 10 hari itu tidak ada tuntunnya dalam Islam. Lalu bagaimana? Apakah boleh ganti dengan pengajian? Sama. Pengajian 3 hari, 7 hari, 40 hari juga tidak ada tuntunannya. Tapi kalau keluarga kita, ya, mereka mau tahlilan, nasihatilah. Kalau tidak ya serahkan dia kepada Allah SWT. Terserah. Kewajiban kita menasihat itu sudah kita sampaikan, ya. Tetapi seringkali masalah-masalah seperti ini kita gagal mengelola dengan baik, ya. Ada aspek kekeluargaan, ada orang mati ataupun tidak orang mati, dia tahlilan atau tidak tahlilan, apakah hubungan keluarga itu menjadi putus? Kalaupun dia tidak tahlilan, tetap dia adalah keluarga kita yang sedang repot, susah, menerima tamu banyak. Apakah kita tidak boleh membantu? Walaupun mereka datang dalam konteks sedang mau tahlilan, tapi kan tetap saja status tamu itu melekat. Apapun yang terjadi, mereka adalah tamu kita yang sedang bertakziah atau yang lain. Ya, tetap kita layani, kita bantu keluarga kita. Yang kedua, kalau di acaranya, ya kalau memang antum tahu itu tidak ada tunannya, ya tidak usah ikut. Setelah antum menasihati, ya terserah, silakan dilakukan. Tapi saya sudah menjalankan kewajiban mengingatkan. Kemudian kewajiban untuk bersosialisasi, bermasyarakat, bertegur sapa, mengucapkan salam, apakah menjadi putus gara-gara mereka mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya? Tentu tidak. Mereka tetap sebagai seorang muslim, kalau ketemu ya tegur sapa, mengucapkan salam. Apalagi kalau antum tahu bahwa ketika antum bermuka masam tidak bertegur sapa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Antum jangan membayangkan bisa hidup di masyarakat yang steril, 100% muslim, 100% Ahlussunnah wal Jamaah salafi semua. Tidak pernah terjadi itu. Dalam setiap komunitas, setiap masyarakat pasti ada warna dan warni. Ada pelaku dosa. Di zaman Nabi pun ada yang berzina, ada yang mencuri. Di zaman Nabi pun ada Yahudi, ada Nasrani. Ya. Dan di antara ketentuan hukum Islam, kalaupun ada negara Islam yang betul-betul menerapkan hukum Islam, ada namanya ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka diberi kebebasan menjalankan ritual-ritualnya di internal mereka, asalkan tidak propaganda. Jadi mereka mau beribadah di gerejanya silahkan, tapi jangan pernah ngajak orang Islam. Jangan dengan suara yang keras, sampai keluar dengan pengeras suara. Bunyi loncengnya di internal mereka, sehingga ketika mereka melakukan ritual, ya terserah. Bisa jadi mereka keluarga kita, kerabat kita, waktunya makan siang, ya kita harus masakkan untuk keluarga tersebut. Kalau mereka bertamu, ya kita beri makanan. Kalau mereka keluarga kita, ketika kita bersosial, ya bertamu, walaupun mereka sedang baca Tauratnya, Injilnya, ya terserah, itu urusan dia. Kita bertamu sebagai saudara. Tetap hubungan kekerabatan masih tetap harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memusuhi dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sehingga nilai-nilai sosial itu harus tetap dijalankan. Kita tidak boleh generalisasi karena dia berbuat dosa berarti semuanya harus diputus. Tidak. Ya tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus menjalankan aspek-aspek yang masih dibenarkan secara syariat. Ya, tolong menolong, kemudian melihat saudara kita yang mati, keluarganya kesusahan. Seperti kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kalau bisa, apalagi dia tamunya dari jauh datang, keluarganya dari jauh, mertuanya, adik iparnya dari kota lain, akan nginep. Butuh makan pasti kan, jamuan tamu. Seperti pesan Nabi, buatkan makanan.
Loh, tapi nanti ada yang dibuat untuk acara ini. Ya itu tanggung jawab dia. Antum niatnya apa? Niatnya adalah memberi makanan agar keluarga antum yang sedang kesusahan tidak repot masak. Tidak repot sudah kematian, masih harus menjamu tamu, keluarga dari jauh, mertua, saudara dari jauh, harus masakkan. Tentu ini sangat merepotkan. Sehingga harusnya antum yang memberi. Sudah, saya masakkan karena ternyata banyak orang di rumahnya, kerabatnya macam-macam, temannya, handetolannya yang datang, ya beri. Sehingga tamunya tidak makan jamuan yang dimasak oleh keluarga, oleh orang-orang yang sedang kesusahan, tapi memakan jamuan yang antum beri. Sehingga tidak masalah. Karena pernyataan Imam Syafi'i, kunna na'uddu minan niyahati sina'atut ta'am. Minan niyahah itu kalau yang membuat adalah keluarga yang sedang susah. Tapi kalau yang membuatnya tetangganya, sahabatnya, itu tidak dianggap sebagai niyahah. Justru itulah yang diajarkan dalam Islam. Yang jadi masalah di masyarakat, sudah tidak membuatkan makanan, tidak membantu, ngomongnya bid'ah-bid'ah lagi. Seperti kata orang Arab, hasafan wa su'u kailah. Ini satu mathal, satu perumpamaan. Sudah jual gandumnya kopong, gabuk, nimbangnya curang lagi. Sudah jual gandumnya, gandum itu seperti gabah. Gabah yang berisi itu keras. Kalau yang kopong itu cuman sekam saja isinya, tidak ada isinya ya. Sudah yang dijual gandum kopong, curang lagi. Ini sudah tidak menjalankan sunnah, koar-koar ke sana kemari. Ini satu sikap yang tentu tidak tepat ya. Sangat disayangkan sebagian orang sikapnya seperti itu. Tidak usah datang, itu bid'ah. Sunnahnya Nabi kamu jalankan enggak? Buatkan makanan dong. Enggak punya duit, ngomong aja. Jadi tunjukkan, praktekkan sunnah itu dengan benar. Sehingga ketika ada kematian ini keluarganya kumpul. Keluarga orang yang mati itu, yang sedih bukan hanya istrinya, bukan hanya anaknya. Orang tuanya, mertuanya, adik iparnya, pamannya semua ikut sedih. Mereka juga banyak yang tidak lagi sampai hati untuk sibuk masak. Mereka juga sedang bersedih, makan pun tidak nafsu. Maka buatkan makan untuk mereka seperti pesan Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan, masakkan untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum ma yushghilhum, karena mereka sedang disibukkan dengan duka kematian tersebut. Ya, tapi itu yang bisa kita respon pada kesempatan sore ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.